lah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, khotbah untuk kita semua pada minggu yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat ke-11 sampai 32. Kami akan bacakan di tengah-tengah kita. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukacita. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu. Lalu jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku,
Engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Sampai demikian pembacaan kita. Jemaat Tuhan, ini perumpamaan Yesus ini sudah sangat sering kita dengar. Ini adalah salah satu perumpamaan Yesus yang paling indah, paling mengharukan yang bisa kita baca. Apa yang bisa kita petik dari sana? Saran saya, kita membacanya dengan seksama, memakai hati, perasaan, akal budi, pertimbangan kita. Dan bukan hanya mengulang-ulang penjelasan yang pernah kita dengar. Ada 3 pokok menurut kami yang bisa kita petik sebagai pegangan bagi kita bila kita baca perumpamaan itu. Pertama, Allah menghendaki kita, saudara dan saya, supaya kita hidup benar, baik, bertanggung jawab, sejak kita muda, sejak kita anak-anak, sejak kita remaja. Allah menghendaki kita hidup benar, baik, bertanggung jawab, sejak muda, sejak anak-anak, sejak remaja. Nah, karena itu, saudara-saudara, perumpamaan ini tidak boleh membuat kita jatuh hati seketika, jatuh hati secara naif kepada si anak bungsu, dan lantas menyalahkan si sulung. Nah, ini kami perlu garis bawahi, karena ada tendensi orang Kristen kadang-kadang suka terlalu memuji dan memberi apresiasi kepada penjahat yang bertobat. Jadi bukan hanya anak bungsu dalam perumpamaan tadi, kalau ada penjahat kemudian bertobat jadi penginjil, terlalu besar apresiasi diberikan kepadanya. Seakan-akan lupa semua kejahatan, kesalahan yang pernah dilakukannya. Boleh kita puji, boleh kita terima, tapi tidak dengan pujian dan apresiasi yang berlebihan. Karena apa? Karena kita sebetulnya dipanggil untuk benar, baik, lurus, sejak muda, sejak remaja. Si bungsu dalam perumpamaan ini melakukan banyak kesalahan, bukan hanya satu. Dan kesalahan itu fatal. Pertama, kesalahannya adalah meminta warisan padahal bapaknya belum mati. Itu adalah kejahatan. Meminta warisan sebagai anak bungsu, dia berhak mendapat 1/3 menurut hukum agama Yahudi. Dia minta bagiannya padahal bapaknya belum mati. Nanti dalam kehidupan kita sekarang, bapak mati, kalau ibu masih hidup juga tidak boleh minta warisan. Karena itu penghinaan kepada bapaknya. Dianggapnya bapaknya sudah mati, dia minta warisannya. Yang kedua, kesalahannya dia tidak mikir panjang. Dikatakan tadi hanya jarak beberapa hari dijualnya semua bagian warisannya itu. Jadi dia berpikir mungkin gambling, jual semua. Jadi bukan separuh dijual, bukan 1/5 dijual atau 1/10, seluruhnya dijualnya. Hanya dalam tempo beberapa hari. Kita tidak tahu motifnya. Tapi menurut kami itu kesalahan. Menjual semua warisan sampai tidak ada sisanya. Nanti baru dia pikul apa akibatnya. Kesalahan yang ketiga, dia tidak hormati ayahnya. Gak ada rasa hormatnya. Karena apa?
bapaknya masih hidup. Baru dikasih warisannya, sudah langsung dijualnya. Nah, kesalahannya selanjutnya, dia foya-foya dengan pekerja seks komersial. Alkitab kita masih memakai kata pelacur. 4 kesalahan itu fatal. Dia merusak dan menghancurkan sendiri hidupnya. Si sulung yang suka dikritik oleh orang Kristen hidup lurus, hidup benar, taat dan hormat kepada ayahnya. Dia tidak pernah melanggar perintah ayahnya. Sementara si bungsu, bapaknya masih hidup, dia sudah minta warisan. Jadi hati-hati, karena ada tendensi orang Kristen dengan mudahnya menyalahkan si sulung yang hidup baik itu, hidup lurus, tidak neko-neko itu. Nah, karena itu Amang Inang, saudara-saudara, perumpamaan ini tidak boleh membuat kita terlena dengan drama atau kembalinya si anak bungsu yang seperti drama itu. Sehingga kita melupakan ada panggilan hidup benar, panggilan hidup lurus, panggilan hidup baik, panggilan hidup berhikmat sejak dini. Yang paling bagus itu adalah kita hidup lurus, tidak perlu neko-neko sejak kecil sampai kita tua dan mati. Jadi kalau kita konkretkan, tidak usah coba-coba narkoba. Baru kemudian nanti bertobat, karena sekali kita coba narkoba, kemungkinan untuk tobat sangat kecil. Jangan coba-coba dengan PSK. Awas, bahaya HIV AIDS dan penyakit lainnya. Jangan coba-coba berjudi online, karena tidak ada yang menang. Ada 5 orang yang menang di Jogja mengakali penjudi online, hanya itu pun ditangkap polisi. Berbanggalah kita, berbahagialah kita jika kita hidup lurus, hidup benar, hidup baik, tidak neko-neko. Nah, khususnya bagi anak-anak muda, laki-laki, jangan rendah diri karena kita baik. Karena banyak juga anak muda, laki-laki terutama, merasa dia rendah kalau dia tidak pernah mencoba-coba kejahatan. Nah, ada pameo. Ada pameo yang kita kenal, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk sorga. Pameo itu salah dan tidak akan pernah terjadi. Kalau mudanya foya-foya, sangat kecil kemungkinan ketika kita tua, kita bisa kaya raya. Contohnya si bungsu dalam perumpamaan tadi. Nah, karena itu saudara-saudara, perumpamaan ini bukan mau mengajak kita sekedar terharu kepada pertobatan si bungsu dan kemudian selesai. Perumpamaan ini juga mau mengingatkan kita untuk hidup penuh perhitungan, hidup hemat, rajin menabung, pintar secara finansial, dan terutama hormat kepada ayah dan ibu, dan tidak pernah sekali-kali meminta warisan selagi ayah kita hidup. Ada pameo, uang setan dimakan hantu. Jadi ada pameo, uang setan katanya dimakan hantu. Uang yang besar mendadak dapat cepat, kemungkinan hilangnya juga cepat. Dan itu terjadi dalam kisah si bungsu. Dia dapat warisan, dia tidak sanggup mengembannya, memikulnya, dan kemudian dalam sekejap hilang. Dulu waktu saya muda, ada seorang Batak dapat lotre. Waktu itu masih 75 juta rupiah. Tapi kalau dihitung zaman sekarang, 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, mungkin itu udah miliar. Dan kemudian dia langsung jatuh miskin. Kenapa? Dia tinggalkan profesinya. Dia pikir uang lotre itu bisa aman, menjamin hidupnya. Karena itu saudara-saudara, sekali lagi, jangan terlalu cepat menyalahkan si sulung. Dalam banyak hal,
dia benar. Dia hidup lurus, dia taat kepada orang tuanya, dia tidak pernah melanggar perintah bapaknya. Tidak seperti adiknya. Yang kedua, apa yang bisa kita petik? Allah menghendaki kita, saudara dan saya, sungguh-sungguh dan segera bertobat, berbalik, berubah jika melakukan kesalahan atau kejahatan. Epistel hari ini diambil dari kitab Yeremia. Tema besar kitab Yeremia adalah pertobatan. Kata yang dipakai di dalam Yeremia yang paling banyak dalam bahasa Ibraninya sub, yang artinya pulang atau kembali. Jadi dalam kitab Yeremia, hubungan Tuhan dengan Israel digambarkan seperti hubungan suami istri. Suami adalah Tuhan, istri adalah Israel. Dan Israel istri yang tidak setia, selalu menyembah dewa-dewa lain. Dan Tuhan meminta Israel yang dilukiskan sebagai istrinya itu pulang kepada perjanjian. Nah, karena itu bertobat artinya kembali pulang kepada perjanjian. Nah, di sini dalam Injil Lukas, kata yang paling banyak dipakai untuk pertobatan dalam bahasa Yunani adalah metanoia, yang artinya perubahan hati dan pikiran dari dalam. Tema tahun transformasi AKBP, Roma 12 ayat 2, di sana kata berubah itu diterjemahkan dari metanoia, berubah dari dalam hati dan pikiran. Nah, tetapi dalam Lukas 15 ayat 17 tadi menarik, di sana ada kata lantas dia menyadari keadaannya. Dalam bahasa aslinya itu dikatakan lantas dia kembali kepada dirinya sendiri. Nah, bertobat artinya kalau menurut Lukas 15 ayat 17 kembali kepada diri sendiri. Nah, saudara-saudara, perumpamaan ini mengingatkan kita kembali minimal ada 3 prinsip dalam pertobatan. Pertama, kesungguhan. Bukan sekedar retorika, bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar angan-angan, bukan sekedar kepura-puraan, dan bukan sekedar pencitraan. Berkali-kali di dalam Alkitab kita temukan Tuhan benci kepada pertobatan yang pura-pura dari umat Israel. Yoel 2 ayat 12 dan 13 misalnya. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Segenap hatimu, bukan separuh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Dulu di masa Israel tanda pertobatan itu adalah mengoyakkan pakaian. Duduk di perapian. Kemudian meletakkan abu di atas kepala. Tapi Tuhan mau bukan hanya simbol-simbol fisik, tetapi mengoyakkan hati dan kesungguhan. Yesaya 29 ayat 13 dia mengatakan Tuhan, bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh dariku. Nah, karena itu pertobatan itu tidak bisa tidak, harus disertai dengan tekad dan janji. Tanpa tekad, tanpa janji, kita tidak mungkin berubah dan kita tidak mungkin kembali. Prinsip yang kedua dalam pertobatan itu adalah kesegeraan. Segera. Sekarang atau tidak selamanya. Lebih cepat, lebih baik. Sebelum menyimpang terlalu jauh, sebelum terlalu rusak, berubahlah, kembalilah. Nah, karena itu saudara-saudara, ada kisah pertobatan di dalam Alkitab, dalam Injil, yaitu penjahat yang di kanan Yesus.
Syukurlah dia bertobat. Tetapi kami berani mengatakan itulah pertobatan yang paling buruk di dalam Alkitab. Kenapa? Karena pertobatannya hanya berguna bagi dirinya sendiri. Sekali lagi, karena pertobatannya hanya berguna bagi dirinya sendiri. Dia bertobat menit-menit terakhir sebelum kematiannya. Tidak ada gunanya bagi masyarakat. Tidak ada gunanya bagi negara. Tidak ada gunanya bagi gereja, bagi keluarganya. Nah, karena itu saudara-saudara, kembali ke bagian yang pertama tadi. Tuhan ingin kita lurus. Gak usah neko-neko sejak kita muda. Tapi seandainya kita menyimpang, melakukan kesalahan, atau melakukan yang jahat, Tuhan mengatakan pulanglah segera. Kembalilah, berubahlah segera. Jangan tunda. Lebih cepat, lebih baik. Seandainya penjahat di kanan Yesus itu bertobat 5 tahun sebelumnya, 10 tahun sebelumnya, banyak yang bisa dilakukannya untuk keluarganya, untuk umat Tuhan. Begitu juga dengan kita. Semakin kita tunda kembali kepada Tuhan, syukur-syukur ada kesempatan, tapi tidak banyak gunanya bagi gereja, bagi masyarakat, bagi bangsa. Yang ketiga, Allah sungguh-sungguh mengasihi kita. Dia mengampuni kita atas kesalahan-kesalahan kita, termasuk yang paling besar. Dia mau memulihkan hidup kita. Dia mau merestorasi, memulihkan kemanusiaan kita. Dia mau memulihkan relasi kita dengan Dia. Dan Dia ingin kita hidup dan bersuka cita bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaannya. Karena itu saudara-saudara, judul perumpamaan ini sebenarnya kurang pas kalau dikatakan anak yang hilang. Jauh lebih tepat jika judulnya adalah Bapa yang pengasih. Dalam 2 perumpamaan sebelumnya tentang domba yang hilang, domba itu juga nggak punya peran untuk kembali, tapi sang gembala yang mencari. Perempuan yang kehilangan dirham yang aktif mencari. Dan di sini cinta kasih Bapa itulah sesungguhnya yang mengundang si bungsu itu pulang. Sekali lagi, cinta kasih Bapa yang tidak bersyarat itu, yang tidak berbatas itulah yang mengundang, yang memberanikan si bungsu itu pulang. Menarik saudara-saudara. Anak itu melarat. Semua hartanya habis. Dulu belum ada judi online, tapi saya yakin sebagian dijudikannya. Dia berada di titik nadir. Dia kerja mengurus babi, sementara babi itu najis bagi orang Yahudi. Dan dia makan sama dengan makanan babi, ampas. Tapi itu pun tidak dikasih. Di titik nadir itu dia pulang. Apa yang paling menarik? Bapaknya sudah menunggunya. Dan melihatnya dari jauh. Ketika anak bungsu, anak dajjal ini kembali, bapaknya sudah melihat dari jauh. Nah, ini menarik saudara-saudara. Kenapa bapaknya bisa melihat anaknya, mengenal anaknya dari jauh? Karena dia sangat mencintainya. Di mana hati berada, kesanalah mata kita tertuju. Di mana cinta kita tertuju, kesanalah pandangan kita terbuka. Si bapak itu walaupun anaknya begitu jahat, hatinya rupanya tetap ke sana. Dan karena itu dia mengenalinya dari jauh, walaupun anaknya sudah seperti pengemis. Nah, lebih jauh dari itu, dia menyongsong anak dajjal itu. Dia berlari kegirangan. Ada seorang penafsir mengatakan seorang patriark, seorang ayah tidak pantas berlari. Itu bukan ciri seorang patriark, seorang khalifah. Tapi bapak itu tidak peduli, dia lari menyongsong anaknya. Dia merangkulnya, dia menciumnya. Dan dia menyuruh hamba-hambanya, pakaikan dia jubah.
pakaikan dia sepatu, kasih cincin padanya. Nah, ada seorang penafsir yang berasal dari Timur Tengah mengatakan, rupanya bapak itu tidak mau aib anaknya itu dilihat oleh tetangga-tetangganya. Jadi dia datang sudah dengan pakaian compang-camping, mungkin tertunduk-tunduk. Bapaknya tidak mau aib anaknya itu dilihat, karena itu dia menyongsongnya. Dan puncaknya, dia memulihkan kembali relasi dia dengan anak bungsu itu. Anak bungsu itu sebetulnya tidak punya hak lagi untuk kembali karena dia sudah minta warisannya. Gak ada sebetulnya haknya untuk kembali karena warisannya sudah dimintanya. Dan dia sadar itu. 2 kali kita baca dia mengatakan, aku akan kembali ke rumah bapakku dan minta belas kasihan sebagai orang gajian, orang upahan. Bukan sebagai anak. Tetapi yang diterimanya lebih besar. Dia hanya mengharapkan secuil belas kasihan. Dia sadar betul dosa-dosanya terlalu besar. Tapi yang dia dapat justru restorasi, pemulihan kemanusiaan, pemulihan statusnya sebagai anak, pemulihan kehidupannya. Karena bapaknya rupanya tetap menganggapnya sebagai anaknya. Bagi si bapak, jiwa anak bungsunya itu rupanya jauh lebih mahal, jauh lebih berharga dari hartanya yang dihabiskan oleh anaknya itu. Inilah salah satu pelajaran yang sulit bagi kita, amang-inang, saudara-saudara. Inilah satu pelajaran yang paling sulit bagi kita, saudara-saudara, menganggap jiwa, menganggap nyawa, menganggap manusia lebih berharga daripada harta. Seberapa besar pun harta atau uang itu. Ada lagi pelajaran yang lebih sulit bagi kita. Rupanya kita diundang untuk memberikan pengampunan. Dan kita tahu pengampunan itu sangat mahal. Kita diundang untuk memberikan pengampunan walaupun pengampunan itu begitu mahal. Nah, karena itu saudara-saudara, tema utama, tokoh utama dalam cerita ini bukan si anak bungsu itu. Bukan si anak sulung itu. Anak bungsu itu kita tidak tahu, mungkin 2 tahun lagi kambuh penyakitnya. Dang minotobotoi. Bisa jadi oke dia tobat, tapi berapa tahun kemudian kembali. Tetapi tokoh sentral di sini adalah Bapa yang pengasih dan pengampun itu. Dia bersuka cita memberikan pengampunan. Dia mengajak seluruh keluarganya, mengajak seluruh hamba-hambanya berpesta. Sebab anaknya yang mati telah kembali. Anak itu dianggap mati, namun telah hidup kembali. Dia hilang, namun telah kembali. Dan dia mengajak si sulung. Si Bapa yang pengasih itu mengajak si sulung untuk ikut bersukacita bersama dia. Perumpamaan itu ending. Kita tidak lagi mendengar apa respon dari si sulung. Bapak itu 2 kali. Si sulung pertama ngambek, wajar. Kemudian bapaknya keluar dan mengatakan, hartaku adalah hartamu. Kita selalu bersama-sama. Dia protes. Aku tidak pernah melanggar hukum bapak. Tapi aku tidak pernah mendapat kambing. Tapi anak yang sudah memboroskan hartamu dengan PSK, dengan pelacur, kau potongkan lembu tambun. Tapi si bapak mengundang dia, memberi pengampunan dan bersuka cita. Tidak ada diceritakan respon si sulung. Dan hari ini Tuhan mengundang saudara dan saya, mengundang kita untuk memberi pengampunan yang sama dan bersuka cita bersama-sama Allah di sorga yang penuh kasih, belas kasihan dan pengampunan. Amin.
Terima kasih Allah untuk perumpamaan Bapa yang pengasih, yang menerima kembali, bahkan menyambut, merangkul, menyongsong anakmu yang jahat, yang pulang kepadamu. Bapa, kami adalah orang berdosa itu. Hanya kasih-Mu, hanya kesetiaan-Mu lah yang membuat kami berani datang kembali kepadamu. Berkali-kali, berulang kali kami melakukan kejahatan dan kesalahan. Kasihanilah kami, ampunilah kami. Izinkanlah kami hidup di dalam belas kasihan dan pengampunan-Mu. Penuhilah hati kami juga ya Allah dengan kasih dan pengampunan-Mu itu, supaya kami juga mengampuni diri kami sendiri. Kami memaafkan diri kami sendiri dan menerima diri kami sendiri, supaya kami juga bisa menerima, mengampuni, dan memaafkan orang lain. Bapa, berilah kepada kami kekuatan dan keberanian untuk pulang kepadamu, untuk mendekat kepadamu. Yakinkan kami, kasih-Mu besar dan tak bersyarat. Kau mau menerima dan memulihkan kemanusiaan kami, memulihkan relasi kami denganmu. Biarlah kami pulang, membawa hidup yang baru, membawa sukacita yang baru. Ajar kami berhikmat, ya Allah, melalui permenungan ini, supaya kami menghormat kepada orang tua kami, supaya kami berpikir panjang sebelum bertindak, supaya kami cerdas secara finansial, supaya kami hidup hemat dan selalu menabung, supaya kami tidak memboroskan dan menghabiskan harta milik kami, anugerah-Mu, apalagi untuk hal-hal yang jahat, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tuhan, namun ajar juga kami, supaya kami kuat, agar sejak masih muda, bagi saudara-saudara kami, anak-anak-Mu, kami hidup lurus, benar dan baik dan bertanggung jawab. Namun penuhi hati kami dengan sukacita, supaya kami tidak iri atau cemburu melihat orang yang melakukan yang jahat, supaya kami bahagia, gembira di dalam hubungan kami dengan Engkau. Terima kasih ya Allah, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mati untuk menebus dosa kami dan bangkit kembali membela kami. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan